Dua kelompok pemuda dari Kampung Jatake dan Kampung Kadu Sirung terlibat perang petasan di lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perang petasan diduga dipicu dendam lama dan dipicu saling ejek usai sahur. Beruntung aksi tawuran tidak meluas hingga akhirnya membubarkan diri. Warga mengaku kedua kelompok pemuda ini setiap Ramadan kerap terlibat tawuran petasan hingga batu dan senjata tajam. Akibatnya warga mengaku resah dan takut dan berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Baru Underpass Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Tidak hanya membawa senjata tajam, kedua kelompok remaja ini juga terlibat perang petasan. Salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam pemukiman warga hingga membuat warga takut dan memilih tidak keluar rumah. Sunarti, salah satu warga, mengatakan tawuran remaja di Jalan Baru Underpass tersebut sangat meresahkan. Para kelompok remaja terlibat tawuran saat waktu santap sahur hingga menjelang sholat subuh. Biasanya bobo sajam. Bawahnya itu. Apa, Bu? Panjang. Oh, celurit gede. Saya nemuin kadang itu arit ya. Oh. Agir. Yang ini tuh. Dikasih tali. Oh, gir. Gir yang motor itu. Orang pada nongkrong di situ. Saya besok pagi coba tidak ada. Oh, itu. ada. Warga berharap petugas kepolisian Polsek Rawalumbu rutin berpatroli di Jalan Baru Underpass untuk mencegah terulangnya tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang perampok berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah memantau situasi, ia kemudian menodongkan sebilah celurit dan memaksa korban menyerahkan barang berharganya. Korban sempat melawan dan berebut senjata pelaku, namun pelaku kabur setelah berhasil merampas dompet korban. Setelah menerima laporan, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Sementara pelaku lainnya ditangkap di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya satu buah celurit, satu unit sepeda motor dan pakaian yang digunakan para pelaku. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan serta dengan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga satu senjata tajam yang digunakan oleh pelaku mengancam pemilik toko obat tersebut. Untuk saat ini kami masih mendalami untuk motif para pelaku melakukan kejahatan tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Anggota patroli dari unit Reskrim Polsek Cilincing menangkap 3 remaja yang menenteng senjata tajam saat melintas di ruas jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Saat diperiksa, salah satu remaja diminta menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam lainnya. Polisi kemudian mendatangi lokasi yang ditunjukkan pelaku dengan menemukan 4 bilah senjata tajam di lantai atas rumah. Diduga, lantai atas rumah ini kerap dijadikan tempat kumpul para pelaku bersama rekan-rekannya. Saat ini polisi masih memeriksa ketiga remaja tersebut. Polisi pun memastikan keberadaan senjata tajam itu digunakan untuk aksi tawuran atau aksi begal. Di dalamnya kita menemukan bahwa adanya foto atau dokumentasi mengenai penyimpanan dan tempat base camp senjata tajam, yaitu salah satunya celurit. Jadi setelah itu kita amankan, kemudian kita bergerak ke lokasi base camp mereka. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ketiga remaja berikut senjata tajam dibawa ke kantor polisi. Kasus kini ditangani pihak Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, 46 unit motor baru yang tengah dikirim hangus dilalap api.
Video amatir menunjukkan kebakaran melanda Bank Jateng cabang Klaten di Jalan Pemuda Tengah Kota Klaten, Jawa Tengah. Api melalap habis seluruh ruangan lantai 2 bangunan yang difungsikan sebagai ruang pemasaran yang menyimpan banyak berkas yang mudah terbakar dan ruang umum. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian akibat kejadian tersebut. Di mana itu? Yang keluar asap di mana? Di sini. Di bagian mana? Atas, kan keluar hitam itu, hitam sama itu. Kayak kebakaran, terus saya lari langsung menuju ke sini. Ini bang apa Pak? Bang Jateng itu belakangnya, terus saya masuk aja langsung. Kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam kebakaran yang melumbat 46 unit sepeda motor yang tengah diangkut truk di Calinsum Cikampak, tepatnya depan kantor Camat Turgamba, Labuan Batu Selatan, Minggu dini hari. Seluruh unit sepeda motor yang diangkut pun hangus dan tinggal rangka. Menurut keterangan sopir, Ehsan, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Dia mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara lain yang melintas. Kapolsek Turgamba, AKP Samsul Adhar menyatakan, sepeda motor yang dikirim dari Jakarta menuju Medan tersebut telah terbakar sejauh 1 km sebelum berhenti. Saat api belum membesar, sopir sempat berusaha memadamkan api, namun gagal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Banjir bandang landa kawasan Cisarua Puncak Bogor hingga puluhan rumah terendam. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Banjir tolong bantuan dipanginfokeun, bantuan pensiunan landing. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu malam. Banjir terjadi akibat debit air hulu Sungai Ciliwung alami peningkatan volume usai diguyur hujan deras. Banjir menyebabkan puluhan rumah di 2 desa yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kampung Jogjogan, Kecamatan Cisarua Bogor terendam banjir. Sementara 1 warga hilang terbawa arus. Kawasan Gunung Mas juga terendam banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas nyaris terbawa arus. Di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor, petugas mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir. Selain itu, puluhan rumah warga di Kelurahan Tegal Gundil dan Bantar Jati terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Warga pun berupaya menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sementara petugas BPBD masih mendata jumlah rumah maupun korban terdampak banjir. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai hujan deras dan banjir bandang, ratusan warga memilih mengungsi di kawasan Cisarua Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah dilaporkan rusak akibat bencana ini. Hujan yang melanda kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat sejumlah rumah warga rusak parah serta puluhan warga mengungsi. Hingga pagi ini, kurang lebih 523 warga mengungsi ke sejumlah tempat seperti madrasah, musola, serta rumah kerabat. Setidaknya 139 rumah alami rusak ringan hingga berat. Jumlah total rumah yang terdampak, Pak? Kurang lebih 35. Itu kita ungsikan dulu, ada yang di madrasah, ada yang di musola, ada yang sebagian dari rumah-rumah keluarganya gitu. Itu ada 400 yang di sini ya 420, yang di bawah kurang lebih 58. Para korban banjir berharap adanya bantuan kasur, pakaian dewasa dan anak serta kebutuhan bayi selama bertahan di pengungsian. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizky Iwal, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.
Sejumlah kawasan ibu kota langganan banjir ikut terendam, salah satunya di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir juga terjadi di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan hingga lebih dari 3 meter. Warga Kebonpala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur harus mengungsi akibat tempat tinggal mereka terendam banjir Senin pagi. Banjir kiriman dari Bogor ini mencapai 170 cm. Aliran Kali Ciliwung tak dapat menampung air hingga air memasuki permukiman warga. Warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa untuk beraktivitas. Sebagian warga pun mulai mengungsi ke tempat lebih aman. Sejumlah petugas gabungan juga sudah disiagakan di lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga. Sekitar 170-an. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah Pak. Lambat juga ini naik. Kemungkinan akan surutnya sekitar jam 9, jam 10-an Pak. Karena kemungkinan laut juga surut. Sebelumnya, status air di pintu air Katulampa mencapai siaga 1 usai wilayah Bogor, Jawa Barat diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Madik, Ayus melaporkan. Banjir menggenangi permukiman warga bantaran kali di Jalan Masjid Al-Makmur, kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter. Air mulai meluap menggenangi ratusan rumah warga lepas tengah malam. Akibatnya warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas BPBD berupaya mengevakuasi warga setempat sambil membawa barang berharga. Namun ada juga warga yang tetap memilih bertahan di lantai 2 rumah. Banjir disebabkan meluapnya air kiriman dari Bogor. Kawasan ini menjadi langganan banjir, khususnya di musim penghujan. Apalagi jika debit air di Bendungan Katulampa, Bogor meningkat. Warga berharap pemerintah Jakarta kembali mengeruk kali agar dapat menampung air lebih maksimal untuk mencegah banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus pelecehan seksual anak disabilitas di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur jadi perhatian Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Hingga kini korban masih menjalani pemulihan. Pelecehan seksual yang dialami anak disabilitas di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terus dikawal Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Pihak Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak terkait guna memastikan korban dalam kondisi baik secara mental. Saat ini Komnas Perlindungan Anak Indonesia juga akan mencarikan sekolah yang tepat bagi korban, mengingat ia masih ingin melanjutkan pendidikannya. Kasus pelecehan seksual itu dampaknya panjang sekali, ya, baik pelaku, baik korban atau keluarga. Tapi minimal dengan ditangani kasus ini, minimal anak atau keluarga korban sudah merasakan ada kenyamanan, kemudian makanya kita tanyakan apa yang paling dibutuhkan. Berdasar catatan Komnas Perlindungan Anak, ada 4.300 lebih kasus kekerasan pada anak, di mana 2.400 diantaranya adalah kekerasan seksual, di mana pelaku kekerasan seksual didominasi oleh orang yang dikenal korban. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Polisi bongkar makam ayah dan anak yang diduga tewas akibat meminum racun gulma di Blora, Jawa Tengah. Kedua korban diduga dibunuh kerabatnya gara-gara masalah warisan. Petugas kepolisian membongkar makam dua korban merupakan ayah dan anak yang tewas akibat meminum air mineral bercampur racun gulma di Duku Wangil, Desa Sambong Anyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Proses ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian kedua korban. Sebelumnya, korban Muslikin, 45 tahun, meninggal di rumahnya usai meminum air mineral. Sedangkan anaknya, SK, 9 tahun, alami lemas dan keluarkan busa, sempat dilarikan dan dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, namun nyawanya tak tertolong. Tujuan kita adalah untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat yang diduga ada kaitannya dengan air mineral yang diminum oleh korban. Hasilnya seperti apa nanti untuk melengkapi berkas perkara yang sedang kami laksanakan pada saat sekarang ini. Setelah olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, kedua korban diduga dibunuh oleh kerabatnya sendiri.
Terduga pelaku ditangkap di Bandara Samarinda setelah buron beberapa hari. Kini menjalani pemeriksaan. Sementara motif pembunuhan, pelaku sakit hati dan dendam karena masalah warisan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat punya cara unik membangunkan warga untuk melaksanakan santap sahur. Para remaja tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Berikut liputannya. Kelompok remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat ini berkumpul dini hari mempersiapkan diri untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan santap sahur. Sambil membawa peralatan marching band, dengan semangat mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Ide penggunaan marching band digunakan para remaja ini sebagai pengganti beduk masjid yang tengah rusak. Selain itu, penggunaan marching band dinilai lebih praktis serta lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang setiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi para remaja ini dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Salah satunya di Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka menghiasi lingkungan masjid dengan lampion berwujud ubur-ubur. Menyambut Ramadan, warga di Dusun Gembongan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghiasi Masjid Al-Fatah dengan lampion ubur-ubur beraneka warna. Setidaknya ada 126 unit lampion berukuran besar dan kecil menghiasi setiap sudut jalan masuk hingga area Masjid Al-Fatah. Ornamen unik ini membuat suasana Ramadan 1446 Hijriah terasa semakin meriah. Tak sedikit masyarakat yang sengaja datang hanya untuk berfoto dengan latar lampion ubur-ubur ini. Ubur-ubur dipilih menjadi ornamen utama karena terinspirasi kalimat yang viral di media sosial. Karena sekarang tren-tren kalimat yang ada di media sosial kan ubur-ubur ikan lele. Nah, kita di sini ya kita ambil ubur-uburnya karena yang biasanya bercahaya kan ubur-ubur. Nah, ini nanti kita sebenarnya temanya itu ubur-ubur ikan lele, Ramadan sudah tiba le, seperti itu. Warga berharap kehadiran lampion ini bisa menyemarakan Ramadan dan memberikan semangat untuk beribadah ke Masjid Al-Fatah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, dipicu dendam lama dan saling ejek, dua kelompok pemuda terlibat tawuran di lahan kosong Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga mengaku resah lantaran tawuran terus berulang apalagi selama Ramadan. Dua kelompok pemuda dari Kampung Jatake dan Kampung Kadu Sirung terlibat perang petasan di lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perang petasan diduga dipicu dendam lama dan dipicu saling ejek usai sahur. Beruntung aksi tawuran tidak meluas hingga akhirnya membubarkan diri. Warga mengaku kedua kelompok pemuda ini setiap Ramadan kerap terlibat tawuran petasan hingga batu dan senjata tajam. Akibatnya warga mengaku resah dan takut dan berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Puluhan pemuda pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Blora, Jawa Tengah. Lintas iNews Siang kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Seorang pria ditangkap karena curi perhiasan emas dan uang tabungan tetangganya di Bangkalan, Jawa Timur. Modus pelaku dengan membobol rumah korban yang ditinggal berjualan. Anggota Polres Bangkalan menggerebek seorang pria berinisial RM di Desa Macaje, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka sempat berusaha kabur, namun akhirnya ia ditangkap di sebuah rumah semi permanen. Meski berontak saat hendak diborgol, pelaku akhirnya bisa dibawa ke Polres Bangkalan. Sebelumnya, pelaku dilaporkan korban yang juga tetangganya terkait pencurian perhiasan emas serta uang senilai 2 juta rupiah. Pelaku masuk rumah saat korban sedang bekerja berjualan nasi, namun aksinya diketahui tetangga lain. Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya. Ia pun berjanji takkan mengulangi lagi. Apalagi korban selain tetangga juga masih terhitung keluarga pelaku. Meski demikian, ia tetap dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Puluhan pemuda yang akan balap liar dibubarkan polisi di Blora, Jawa Tengah. Mereka kocar-kacir hingga nekat nyebur ke sawah. Ambil kuncinya, ambil kuncinya. Ambil kuncinya, ambil. Tuntun. Petugas gabungan Polsek Radenan, Satpol PP dan Koramil membubarkan aksi balap liar di ruas Jalan Sumber Mendet, tepatnya di Desa Mojarembun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Puluhan pemuda yang sedang berkumpul langsung kocar-kacir saat melihat petugas yang datang ke lokasi. Di antara mereka bahkan nekat menceburkan diri ke tengah sawah dan meninggalkan kendaraan mereka begitu saja. Petugas kemudian mengamankan sebanyak 51 sepeda motor milik para pemuda yang akan digunakan untuk aksi balap liar. Petugas juga menyita 1 unit mobil pribadi yang digunakan mengangkut sepeda motor. Yang resah terhadap kegiatan balapan liar di wilayah Radenan yang beberapa kali juga diunggah di media sosial sehingga keresahan warga semakin menjadi, dan kami respon dengan gerakan sore hari ini bergabung dengan Koramil dan Satpol PP untuk melakukan. Untuk efek jerak, para pelaku diminta untuk mendorong kendaraannya ke Mapolsek Radenan. Mereka kemudian dibina anggota Polsek Radenan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Ayus melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.